Halo guys, Detektif Movie di sini. Hari ini saya akan merangkum sebuah film aksi Korea yang menginspirasi dari tahun 2021 yang berjudul Shark. Film ini menceritakan tentang seorang kutu buku yang dipenjara karena membalas dendam terhadap seorang yang mengganggunya. Di dalam penjara, ternyata si kutu buku ini menemukan seorang guru bela diri, seorang pria baik hati yang sebenarnya adalah juara MMA dunia termuda. Bagaimana kondisi si kutu buku di dalam dan setelah keluar penjara? Mari kita bahas. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Hyun yang sedang dalam perjalanan pulang setelah menjadi juara dunia MMA termuda. Dia juga mendapatkan kabar baik dari ibunya bahwa adik perempuannya juga pulang setelah mereka tidak bertemu dalam waktu yang lama. Saat tiba di rumah sudah gelap dan semua orang tampak tidur. Dia membuka lemari es, tetapi tangannya tiba-tiba menyentuh darah. Kemudian, dia melihat adik perempuannya dan ibunya yang sudah terluka. Tiba-tiba, seorang pria mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali. Dia membalikan keadaan dan menjatuhkannya. Ada juga dua pria lain yang bertarung dengannya menggunakan pisau. Tetapi, semuanya dikalahkan dan dipukuli dengan brutal. Melihat adik perempuannya dan ibunya mati, dia memukul mereka semua tanpa henti sampai mereka mati. Beberapa tahun setelah itu, berita telah tersebar dan sang juara dunia MMA termuda dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain, di sekolah ada seorang murid kutu buku terpintar bernama Woo yang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Kemudian, ada seorang murid pindahan yang merupakan seorang petinju aktif bernama Suk. Semua orang menyambutnya, tetapi pada saat istirahat, Suk langsung memukuli penguasa di sekolah mereka dan kini dia menjadi nomor 1 di sana. Di dalam kelas, ternyata Suk mengenali Woo. Dia dulu pernah menjadi korban pembuliannya di sekolah menengah. Kemudian, dia kini membuli Woo lagi dengan kejam. Tetapi pacar Woo tidak menerima tindakannya. Dia berusaha melindungi Woo, tapi Suk justru memukuli pacar Woo ini. Woo memohonnya untuk berhenti, namun dia semakin menjadi. Kesabaran Woo mulai habis. Dia mengambil pena tajam untuk menusuk mata Suk sampai berdarah. Adegan berpindah ke pengadilan di mana Woo dinyatakan bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun. Sekarang dia melanjutkan hidupnya sebagai tahanan. Di sana, dia menemukan seorang teman baik dan juga bergabung dengan geng pengecut yang selalu berharap untuk kedamaian. Woo dapat informasi bahwa ada 3 pria yang harus dia hindari. Pria besar dan kuat, pria pendek yang lincah, keduanya pemimpin geng. Dan yang terakhir adalah Hyun, juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari, para tahanan sedang bermain sepak bola dan mereka membutuhkan 2 pemain lagi. Woo dan temannya dipaksa untuk bermain. Saat bermain, Woo dimarahi karena dia hanya berdiri diam. Ketika dia mencoba menendang bola, ternyata dia menendang bola yang salah. Ini membuat pria besar ini marah dan Woo ditarik paksa ke suatu tempat. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Hyun. Tampak Hyun adalah orang baik. Woo buru-buru mendekatinya dan memohon bantuan. Dia tampak acuh terhadap Woo, tetapi tiba-tiba dia merasa kasihan padanya dan mencoba berbicara untuk meninggalkan Woo. Namun si pria besar ini tak ingin mendengar Hyun. Tiba-tiba dia memukul Hyun, tetapi dia dengan mudah menghindarinya dan bahkan menjatuhkannya dengan 1 pukulan. Meskipun terselamatkan hari ini, namun Woo masih dihantui oleh pria besar ini dan gengnya. Pada hari yang sama, dia juga mendapat kunjungan. Dia adalah Suk yang mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia bebas dan membunuhnya. Seketika, Woo takut sambil menangis dan meminta maaf, tetapi Suk mengabaikannya dan pergi. Hari demi hari, dia merasa dihantui. Suatu hari ketika Hyun sedang berlatih, Woo datang untuk memintanya untuk melatihnya.
tetapi dia mengabaikannya dan terus berlatih. Hari berikutnya, Wu meminta hal yang sama lagi padanya, tetapi dia mengabaikannya lagi. Merasa kesal karena diikuti olehnya, Hyun berhenti dan memintanya untuk melupakan itu jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Tetapi Wu menjawab bahwa dia hanya ingin hidup sebagai orang biasa di mana tidak ada yang mengganggunya. Karena merasa kasihan padanya, Hyun tiba-tiba mengubah pikirannya dan memintanya untuk datang ke sana besok untuk hari pertamanya berlatih. Ternyata tidak semudah itu. Dia akan menerima Wu sebagai murid jika dia bisa mengalahkannya dalam berlari 100 putaran. Ternyata dia kalah telak dari Hyun, tetapi dia masih melanjutkannya berlari meskipun dia tidak tahan lagi. Dia terhiung-hiung sambil membayangkan Suk dan pria besar tahanan. Dia kembali lagi berlari bahkan lebih cepat sampai dia pingsan. Hari berikutnya, Hyun bertemu kepala penjara. Dia akan diberikan perlakuan khusus untuk Hyun karena dia telah menjadi tahanan yang sangat baik. Hyun meminta Wu dipindahkan ke kamar Hyun sehingga dia bisa fokus pada latihannya. Wu langsung diperintahkan untuk berlatih push up dan dia bahkan tidak bisa melakukannya satu kali saja. Hari demi hari dia harus fokus pada dasar-dasar, mulai dari push up, pull up, pukulan, tendangan, dan juga makan lebih banyak. Beberapa minggu berlalu dan kemajuannya bagus, bahkan melebihi harapan Hyun. Tetapi itu tidak menghentikannya. Dia bahkan masih berlatih sambil membaca buku-buku. Kemudian ada kabar buruk. Hyun akan dipindahkan ke penjara lain. Saat Wu melatih keterampilan bertarungnya, dia dihantui berita Hyun yang akan meninggalkannya. Mengetahui hal itu, Hyun bertanya pada Wu, berapa lama dia akan bersembunyi di belakangnya. Itu membuatnya termotivasi dan mulai meningkatkan kepercayaannya lagi. Beberapa saat kemudian, teman Wu ditarik oleh bawahan pria besar itu dan dia dibully. Melihat itu, Wu muncul dengan berani dan bahkan berniat melawan mereka. Hari berikutnya, Wu dipanggil oleh pria besar itu. Di sana, Wu meminta maaf atas apa yang dilakukannya kemarin, tetapi dia justru dibully lagi. Refleks, dia menghindarinya dengan mudah dan bahkan memberikan serangan balasan. Sekarang mereka mulai berkelahi. Meskipun dia sudah dilatih, kekuatannya masih kurang dan dia dipukuli. Dengan kekuatan yang terakhir, dia memukulnya dengan menggunakan kepalanya dan mampu menjatuhkannya. Hyun datang untuk menghentikan perkelahian itu. Di sisi lain di pusat kota, Suk marah-marah dengan sekelompok preman dan mereka berkelahi. Karena keterampilannya, Suk bisa mengalahkan mereka sendiri. Aksi ini terlihat oleh pemimpin preman lainnya dan pemimpin ini memintanya untuk melatihnya di bawahnya. Sekarang, dia adalah anggota geng yang bekerja sebagai pengawal. Di dalam penjara, Wu sekarang sudah cukup kuat. Sekarang latihannya menjadi sparring dengan gurunya. Wu masih selalu dipukuli oleh Hyun, tetapi pada suatu saat, dia berhasil mengalahkan gurunya. Hyun sangat bangga padanya dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di sini. Di saat terakhir, mereka sangat sedih atas perpisahan mereka. Beberapa hari kemudian, pria pendek dan lincah ini memanfaatkan kepindahan Hyun untuk melawan kutu buku ini. Pertama, Wu menolak, tetapi pria pendek ini memberikan tawaran bagus. Dia akan mengikuti semua yang akan dikatakan Wu. Wu mulai tertarik. Dia pun memberi syarat jika dia menang, maka pria pendek ini tidak boleh membuli siapapun lagi. Mereka sepakat dan tanggalnya ditetapkan. Hari sudah tiba, semua orang siap dan menunggu Wu, tetapi dia belum muncul. Ternyata dia memiliki pengunjung. Suk yang ingin mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota geng. Dia selalu menunggu hari itu ketika Wu bebas. Namun, Wu kini sudah tak gentar menghadapi Suk. Dengan tenang, dia menatap tajam mata Suk. Beberapa saat kemudian, Wu datang untuk pertarungannya. Tanpa banyak bicara, mereka mulai berkelahi. Pria pendek dan lincah ini memiliki gaya pertarungan yang sama dengan karakter permainan Tekken. Dengan menggunakan kecepatannya,
dia menendang Wu berkali-kali tanpa henti. Wu menggunakan gaya bertarung guru bela dirinya dan berhasil. Tetapi pria pendek ini bisa mengatasinya dan mengubah keadaan. Sekarang keduanya sudah terluka. Akhirnya, Wu mampu mengunci dia dengan kuat dan pertarungan berakhir setelah petugas datang dengan Wu sebagai pemenangnya. Sekarang pemimpin geng menepati janjinya. Lebih dari itu, mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama. Hari kebebasan Wu telah tiba. Sekarang dia pergi. Dia mengunjungi tempat latihannya dengan Hyun. Ketika dia akan pergi dengan berjalan kaki, Suk ada di sana menunggunya. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka pergi ke lapangan terdekat untuk berkelahi. Mereka mulai berkelahi dengan saling memukul. Karena pengalamannya sebagai anggota geng dan petinju, Suk berhasil menjatuhkan Wu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tetapi dengan tekadnya, dia tidak menyerah dan terus bangkit. Pada kondisi krisis ini, Wu mengingat teknik yang diajarkan oleh Hyun. Sekarang, dia menggunakannya dengan memukul mata Suk, menggunakan pukulan tulang belakang yang kuat yang membuatnya kehilangan kendali dan menjatuhkannya. Sekarang Wu pergi sebagai pemenang. Di akhir film, Wu mengunjungi Hyun sebagai gurunya di penjara. Hyun sekarang bangga pada muridnya. Mereka sedang ngobrol tentang Hyun yang ganas dan selalu terjaga. Sebelum menutup video ini, pastikan untuk mensubscribe dan mengaktifkan pemberitahuan agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.